Halo, sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, penuh semangat, dan tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai membahas inti dari video ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu dengan penuh kehangatan. Saya ingin bertanya pada sahabat semua, dari mana saja asalnya? Apakah ada yang sedang menonton dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau mungkin dari luar negeri? Saya juga penasaran, berapa usia sahabat kita semua sekarang? Apakah ada yang masih berusia 55 tahun, 60 tahun, atau bahkan ada yang sudah berusia lebih dari 70 tahun? Mari saling kenal, mari berbagi cerita, karena semakin kita berinteraksi, semakin kita merasa memiliki keluarga besar dalam komunitas lansia sehat ini. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat semua hari ini? Semoga tidak ada yang sedang sakit. Semoga semua tetap diberi kekuatan dan tubuh yang bugar. Kalaupun ada di antara sahabat yang sedang merasa kurang enak badan, saya doakan segera dipulihkan, lekas sehat kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasa dengan penuh sukacita. Bagi sahabat yang saat ini sedang menghadapi penyakit menahun seperti darah tinggi, gula darah, atau asam urat, tetaplah semangat, jangan putus asa. Ingatlah bahwa kesehatan bukan hanya soal obat, tapi juga tentang pola hidup, pola pikir, makanan, dan semangat dalam menjalani hari. Saya berdoa semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga diberi umur panjang yang berkah, bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan, bersama anak, cucu, bahkan mungkin cicit yang selalu memberikan senyum dan tawa. Semoga sahabat tidak merasa sendirian, karena di sini kita sama-sama belajar, saling mendukung, dan saling memberi semangat agar tetap kuat menghadapi usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, video kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa penting untuk kesehatan, khususnya bagi daya tahan tubuh kita di usia senja. Seperti yang kita tahu, ketika usia semakin bertambah, tubuh kita juga mengalami banyak perubahan. Sistem kekebalan tubuh yang dulunya kuat, secara perlahan menurun. Itulah sebabnya lansia seringkali lebih rentan terserang penyakit, baik yang ringan seperti flu dan batuk, maupun yang lebih serius seperti radang sendi, jantung, atau infeksi lainnya. Namun, jangan khawatir. Alam telah menyediakan banyak sekali anugerah berupa tumbuhan herbal yang bisa membantu kita tetap sehat dan kuat. Salah satunya adalah daun kelor. Sahabat mungkin sudah pernah mendengar istilah daun ajaib untuk kelor, bukan? Ya, kelor memang bukan tanaman baru. Bahkan sejak zaman nenek moyang kita, kelor sudah sering dimanfaatkan untuk kesehatan. Tidak sedikit penelitian modern yang juga mengakui khasiatnya. Mengapa kelor begitu istimewa? Karena daun kelor mengandung banyak nutrisi penting yang sangat bermanfaat bagi daya tahan tubuh. Di dalamnya ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat besi, kalsium, protein nabati, hingga antioksidan yang luar biasa tinggi. Semua itu bekerja sama untuk menjaga tubuh kita tetap kuat melawan berbagai serangan penyakit. Nah, di video ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenal lebih dekat 10 manfaat daun kelor untuk daya tahan tubuh lansia menurut dokter. Tidak hanya sekadar teori, tapi juga disertai penjelasan tentang kandungan di dalamnya serta testimoni khasiat dari mereka yang sudah merasakan manfaatnya. Dengan begitu, sahabat tidak hanya tahu, tapi juga bisa mempertimbangkan untuk menjadikan daun kelor sebagai bagian dari pola hidup sehat sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, izinkan saya kembali mengingatkan satu hal yang penting. Kesehatan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kesehatan adalah hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Dengan menjaga pola makan, cukup istirahat, berolahraga ringan, menjaga hati tetap tenang, serta mengonsumsi makanan bergizi, kita bisa memperkuat tubuh kita. Daun kelor bisa menjadi salah satu tambahan alami untuk melengkapi pola hidup sehat ini. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita bayangkan bersama. Betapa bahagianya bila kita bisa tetap sehat di usia senja. Kita bisa bercengkerama dengan cucu tanpa cepat lelah, bisa berjalan ke pasar dengan kaki yang ringan, bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan, dan yang paling penting, kita bisa menikmati masa tua dengan rasa syukur dan ketenangan. Semua itu bukan mustahil. Salah satu langkah kecil yang bisa kita ambil adalah dengan mengenal dan memanfaatkan tanaman herbal yang sudah terbukti secara alami mendukung kesehatan. Salah satunya adalah daun kelor ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembahasan ini dengan penuh perhatian. Saya berharap sahabat semua tidak hanya menonton, tapi juga bisa mengambil manfaat nyata untuk kehidupan sehari-hari.
Jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar, sahabat berasal dari mana, usia berapa, dan bagaimana kondisi kesehatan saat ini. Dengan begitu, kita bisa saling memberi semangat, saling mendoakan, dan merasa lebih dekat satu sama lain. Dan terakhir di bab pembuka ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan doa tulus. Semoga setiap sahabat yang menonton video ini diberikan kesehatan yang lebih baik dari hari kemarin. Semoga segala keluhan penyakit bisa berkurang. Semoga tubuh semakin kuat. Semoga hati selalu gembira, dan semoga umur panjang kita diisi dengan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin. Setelah ini, kita akan masuk ke bab 2, di mana saya akan menjelaskan lebih jauh tentang daun kelor, mengapa ia dijuluki sebagai si daun ajaib, dan bagaimana sejarah penggunaannya dalam tradisi maupun penelitian modern. Mari kita lanjutkan perjalanan pengetahuan ini bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membuka pembahasan dengan doa dan harapan baik, kini mari kita lebih dekat mengenal daun kelor. Sebelum membicarakan manfaatnya yang luar biasa bagi daya tahan tubuh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kelor, mengapa disebut sebagai si daun ajaib, dan bagaimana sejarahnya dari masa lalu hingga kini. Tanaman kelor, atau dalam bahasa latinnya disebut Moringa oleifera, adalah tumbuhan yang tumbuh subur di daerah tropis seperti Indonesia, India, Filipina, hingga negara-negara Afrika. Kelor termasuk dalam keluarga Moringaceae, dengan bentuk pohon kecil yang tingginya bisa mencapai 7-12 meter. Namun yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah daunnya, karena di dalam lembaran kecil berwarna hijau itu terkandung segudang nutrisi yang menakjubkan. Sejak dulu, kelor dikenal luas sebagai tanaman serbaguna. Tidak hanya dimanfaatkan untuk kesehatan, tetapi juga untuk keperluan sehari-hari. Daun, biji, batang, hingga akarnya memiliki fungsi masing-masing. Misalnya, bijinya bisa digunakan untuk menjernihkan air, batangnya bisa dijadikan kayu bakar, dan daunnya, yang akan menjadi fokus kita, digunakan sebagai sumber makanan kaya gizi. Di Indonesia, kelor sering ditanam di halaman rumah. Mungkin sahabat ada yang masih ingat, pohon kelor sering terlihat di pekarangan rumah orang tua atau kakek nenek kita. Bahkan ada pepatah lama yang mengatakan, dunia tak selebar daun kelor. Pepatah ini muncul karena daun kelor berbentuk kecil dan tipis, sehingga menjadi lambang bahwa dunia sesungguhnya luas, lebih luas daripada selembar daun kelor. Namun, siapa sangka, daun kecil itu ternyata menyimpan kekuatan besar yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh manusia. Julukan, si daun ajaib, bukan tanpa alasan. Banyak peneliti dan ahli gizi menyebut daun kelor sebagai salah satu superfood atau makanan super. Istilah ini diberikan kepada bahan makanan yang kandungan nutrisinya sangat padat, sehingga walaupun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, manfaatnya bisa luar biasa besar. Bandingkan saja dengan sayuran hijau lain. Kelor memiliki kandungan vitamin A yang lebih tinggi daripada wortel, vitamin C yang lebih banyak daripada jeruk, dan kalsium yang melampaui susu. Bukan hanya itu, kelor juga kaya protein nabati, asam amino esensial, zat besi, serta antioksidan yang membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Sahabat channel Lansia Sehat mungkin bertanya-tanya, sejak kapan manusia mengenal kelor sebagai tanaman kesehatan? Ternyata, sejarahnya panjang sekali. Dalam catatan sejarah kuno, kelor sudah digunakan ribuan tahun lalu di India. Tanaman ini menjadi bagian penting dalam pengobatan tradisional Ayurveda. Di sana, kelor dipercaya bisa menyembuhkan lebih dari 300 jenis penyakit. Tidak hanya di India, di Afrika pun kelor digunakan untuk mengatasi malnutrisi, karena daunnya bisa dikeringkan menjadi bubuk yang tahan lama dan mudah dibawa. Di Indonesia sendiri, nenek moyang kita sudah lama mengenal kelor sebagai tanaman herbal. Banyak orang tua zaman dahulu yang menggunakan rebusan daun kelor untuk menjaga stamina, mengatasi pegal linu, hingga membersihkan tubuh dari angin setelah melahirkan. Bahkan ada juga yang menjadikan daun kelor sebagai bagian dari ritual atau budaya, karena dianggap memiliki kekuatan simbolis. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat kini lebih fokus pada sisi medis dan gizi yang nyata dari daun kelor. Di era modern, daun kelor semakin mendapat perhatian dari dunia kesehatan. Banyak penelitian dari universitas besar di berbagai negara menunjukkan bahwa kandungan nutrisi kelor sangat mendukung kesehatan, terutama untuk kelompok usia lanjut yang rentan terhadap penurunan daya tahan tubuh. Organisasi Pangan Dunia, FAO, bahkan mendorong pemanfaatan kelor untuk mengatasi masalah gizi di negara berkembang. Itulah sebabnya kelor mendapat tempat istimewa di hati para peneliti dan dokter. Lalu, mengapa daun kelor sangat penting untuk lansia? Jawabannya sederhana,
Karena saat usia bertambah, tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang lebih lengkap untuk mempertahankan kekuatan imun. Pada lansia, kemampuan tubuh dalam menyerap vitamin dan mineral dari makanan seringkali berkurang. Disinilah kelor hadir sebagai penyelamat. Dengan kandungan gizi yang sangat tinggi, daun kelor bisa menjadi tambahan alami untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang mungkin tidak terpenuhi hanya dari makanan harian biasa. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, satu genggam daun kelor saja sudah bisa memberikan gizi yang setara dengan beberapa porsi sayuran lain. Itulah mengapa banyak dokter menyarankan lansia untuk mulai mengenal dan mencoba konsumsi kelor. Tidak harus dalam jumlah banyak, cukup dalam porsi wajar, tetapi rutin, agar manfaatnya bisa dirasakan secara perlahan namun pasti. Selain nutrisinya, daun kelor juga sangat mudah diolah. Sahabat bisa memasaknya menjadi sayur bening seperti bayam, mengeringkannya untuk dijadikan teh, atau bahkan menghaluskannya menjadi bubuk untuk dicampur ke dalam makanan sehari-hari. Inilah salah satu keunggulan kelor. Mudah dikonsumsi, fleksibel, dan rasanya cukup netral sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai menu. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang lansia berusia 65 tahun yang mulai merasa cepat lelah dan sering terkena flu, lalu mencoba mengonsumsi daun kelor dalam bentuk sayur setiap minggu. Setelah beberapa bulan, ia merasakan tubuhnya lebih segar, tidak mudah sakit, dan tidurnya lebih nyenyak. Tentu saja ini bukan keajaiban instan, tetapi kombinasi dari nutrisi yang mendukung sistem kekebalan tubuh serta pola hidup sehat lainnya. Inilah yang membuat daun kelor dijuluki si daun ajaib, karena manfaatnya nyata, dirasakan oleh banyak orang, dan terbukti secara ilmiah. Sahabat channel Lansia Sehat, dengan memahami latar belakang daun kelor, kita jadi tahu bahwa tanaman ini bukan sekadar cerita turun-temurun, melainkan benar-benar anugerah dari alam yang bisa kita manfaatkan. Setelah mengenal lebih dekat, pada bab berikutnya kita akan membahas secara rinci kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun kelor. Dengan begitu, sahabat bisa lebih yakin mengapa kelor layak disebut sebagai salah satu makanan super untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh, khususnya bagi para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengenal daun kelor sebagai si daun ajaib pada bab sebelumnya, sekarang saatnya kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan. Apa saja kandungan nutrisi di dalam daun kelor yang membuatnya begitu luar biasa? Sebab, dengan memahami kandungan gizinya, kita bisa lebih yakin dan percaya bahwa kelor memang pantas dijadikan salah satu asupan rutin untuk menjaga kesehatan, terutama daya tahan tubuh para lansia. Vitamin yang melimpah. Mari kita mulai dari vitamin. Daun kelor mengandung berbagai jenis vitamin penting yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Vitamin A. Kandungan vitamin A dalam kelor sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada wortel. Vitamin A berperan besar dalam menjaga kesehatan mata, kulit, dan terutama sistem kekebalan tubuh. Pada lansia, vitamin A membantu memperkuat lapisan pelindung tubuh, seperti kulit dan selaput lendir di hidung serta tenggorokan, sehingga kuman atau virus lebih sulit masuk. Dengan asupan vitamin A yang cukup, lansia bisa lebih terhindar dari infeksi saluran pernapasan. Vitamin C. Daun kelor kaya akan vitamin C, lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Vitamin ini terkenal sebagai penguat daya tahan tubuh. Vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih yang bertugas melawan kuman. Bagi lansia, vitamin C juga berfungsi sebagai antioksidan, melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan mempercepat penyembuhan luka. Vitamin E. Vitamin E dalam kelor berperan sebagai pelindung sel tubuh. Ia bekerja seperti tameng yang menjaga sel-sel dari kerusakan. Fungsi vitamin E sangat penting bagi lansia, karena dapat memperlambat penuaan sel, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan kulit agar tetap elastis. Vitamin B kompleks. Daun kelor juga memiliki vitamin B, seperti B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B3, niacin. Vitamin-vitamin ini berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi. Pada lansia, vitamin B sangat membantu dalam menjaga stamina, mengurangi rasa lelah, serta mendukung kesehatan saraf dan otak. Mineral yang kaya. Selain vitamin, kelor juga dipenuhi dengan berbagai mineral penting. Mari kita rinci. Kalsium. Kelor mengandung kalsium yang lebih tinggi daripada susu. Kalsium berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Bagi lansia, kalsium membantu mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang yang sering terjadi di usia lanjut. Dengan tulang yang kuat, lansia bisa tetap aktif bergerak dan tidak mudah jatuh. Zat besi. Kandungan zat besi pada daun kelor juga sangat tinggi.
Zat besi diperlukan untuk membentuk sel darah merah yang sehat. Pada lansia, kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, yang gejalanya berupa mudah lelah, lemas, dan pucat. Dengan konsumsi kelor, kebutuhan zat besi bisa terpenuhi secara alami. Magnesium. Mineral ini berfungsi menjaga kesehatan otot dan saraf, serta mengatur irama jantung. Lansia yang cukup magnesium cenderung memiliki tidur yang lebih nyenyak dan tubuh yang lebih rileks. Kalium. Kalium dalam kelor membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung kesehatan jantung. Bagi lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, kalium sangat berguna untuk menyeimbangkan efek natrium, garam, dalam tubuh. Seng. Zinc. Seng adalah mineral yang berperan penting dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Lansia yang cukup seng akan lebih cepat pulih dari penyakit dan tidak mudah terserang infeksi. Protein nabati dan asam amino. Salah satu keunggulan daun kelor adalah kandungan protein nabatinya yang cukup tinggi. Tidak banyak sayuran hijau yang memiliki protein sebanyak kelor. Protein adalah bahan dasar pembentukan sel, hormon, enzim, dan jaringan tubuh. Pada lansia, protein sangat penting untuk menjaga massa otot agar tidak cepat menyusut. Kelor juga mengandung asam amino esensial, yaitu bagian dari protein yang tidak bisa diproduksi tubuh dan harus didapat dari makanan. Asam amino ini mendukung regenerasi sel dan memperkuat daya tahan tubuh. Antioksidan tinggi. Daun kelor dikenal sebagai salah satu sumber antioksidan alami terbaik. Antioksidan adalah zat yang melawan radikal bebas, senyawa berbahaya yang bisa merusak sel tubuh. Salah satu antioksidan penting dalam kelor adalah quercetin, yang membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi tubuh dari peradangan. Ada juga asam klorogenat, yang membantu menstabilkan kadar gula darah. Antioksidan ini bekerja layaknya pasukan pelindung, menjaga tubuh lansia dari penuaan dini, penyakit degeneratif, dan infeksi. Fitonutrien lainnya. Selain vitamin, mineral, protein, dan antioksidan, daun kelor juga memiliki berbagai fitonutrien lain seperti flavonoid, polifenol, dan saponin. Fitonutrien ini berperan dalam menjaga sistem kekebalan tubuh tetap aktif. Mereka juga membantu melawan bakteri, virus, dan jamur yang bisa masuk ke tubuh. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Sahabat channel Lansia Sehat, semua kandungan nutrisi yang sudah kita bahas tadi sebenarnya saling melengkapi. Bagi lansia, tubuh seringkali mengalami penurunan kemampuan menyerap gizi dari makanan. Inilah sebabnya lansia lebih rentan kekurangan vitamin dan mineral. Dengan adanya kelor, kekurangan itu bisa dipenuhi. Vitamin C dan E melindungi sel, vitamin A memperkuat pertahanan tubuh, kalsium menjaga tulang, zat besi mencegah anemia, magnesium membuat tubuh lebih rileks, seng memperkuat sistem imun, dan antioksidan melindungi dari penuaan dini serta penyakit kronis. Jika sahabat rutin mengonsumsi daun kelor, tubuh tidak hanya mendapat gizi yang lengkap, tetapi juga mendapat perlindungan alami dari berbagai penyakit. Kesimpulan bab 3. Sekarang kita tahu mengapa kelor disebut sebagai superfood. Daun kecil ini ternyata mengandung vitamin, mineral, protein, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh, khususnya untuk lansia yang ingin memperkuat daya tahan tubuh. Pada bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat spesifik dari daun kelor bagi daya tahan tubuh, dimulai dari manfaat 1 hingga manfaat 3 yang langsung berkaitan dengan kekuatan imun, peradangan, dan perlindungan dari infeksi. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengenal kandungan nutrisi dalam daun kelor pada bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas secara lebih terperinci manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh tubuh, khususnya bagi lansia. Dalam bab ini, kita akan memfokuskan diri pada 3 manfaat pertama dari daun kelor yang berhubungan langsung dengan daya tahan tubuh, meningkatkan sistem imun, melawan peradangan, dan menurunkan risiko infeksi. Manfaat 1. Meningkatkan sistem imun agar tidak mudah sakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun adalah benteng pertahanan alami yang dimiliki tubuh kita. Sistem imun ini bekerja layaknya prajurit yang selalu siap melawan serangan musuh berupa virus, bakteri, maupun kuman lainnya. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem imun ini mulai menurun. Itulah sebabnya lansia lebih rentan terserang penyakit sederhana seperti flu, batuk, pilek, hingga penyakit serius seperti radang paru atau infeksi saluran kemih. Daun kelor hadir sebagai salah satu solusi alami untuk membantu memperkuat benteng pertahanan ini. Kandungan vitamin C yang tinggi di dalam kelor merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak sel darah putih. Sel darah putih inilah yang berfungsi sebagai pasukan utama dalam melawan kuman. Semakin kuat jumlah dan kualitas sel darah putih,
semakin tangguh pula tubuh kita menghadapi serangan penyakit. Selain vitamin C, daun kelor juga mengandung seng, zinc, yang berperan penting dalam memperkuat sistem imun. Seng membantu tubuh dalam memperbaiki jaringan yang rusak, mempercepat penyembuhan luka, serta meningkatkan produksi antibodi. Kombinasi vitamin C dan seng dalam daun kelor ibarat duet maut yang menjaga tubuh lansia agar tetap tangguh menghadapi serangan dari luar. Bayangkan, sahabat channel Lansia Sehat, seorang nenek berusia 68 tahun yang sering terkena flu hampir setiap bulan. Setelah rutin mengonsumsi teh kelor setiap pagi, ia mulai merasakan perubahan. Flu yang biasanya datang berkali-kali dalam setahun kini jarang muncul, tubuh terasa lebih segar, dan ia bisa lebih aktif bermain bersama cucunya tanpa rasa takut mudah jatuh sakit. Inilah bukti nyata bagaimana kelor dapat membantu meningkatkan sistem imun lansia. Manfaat 2. Membantu melawan peradangan dalam tubuh. Peradangan adalah kondisi ketika tubuh bereaksi terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, seperti infeksi atau luka. Pada satu sisi, peradangan adalah hal yang normal karena menunjukkan bahwa tubuh sedang bekerja melawan masalah. Namun, bila peradangan terjadi secara terus-menerus atau kronis, kondisi ini justru bisa merugikan kesehatan. Lansia sangat rentan terhadap peradangan kronis. Misalnya, radang sendi, nyeri lutut, atau bahkan peradangan di pembuluh darah yang bisa memicu penyakit jantung. Disinilah daun kelor memberikan manfaat luar biasa. Kandungan quercetin dalam daun kelor adalah antioksidan kuat yang mampu menekan proses peradangan. Quercetin bekerja dengan cara mengurangi pelepasan zat kimia pemicu radang dalam tubuh. Selain itu, isothiocyanate, senyawa alami dalam kelor, juga dikenal memiliki sifat antiinflamasi yang sangat efektif. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami sendi kaku di pagi hari, rasa nyeri saat berjalan, atau pembengkakan di lutut, mengonsumsi kelor bisa menjadi cara alami untuk mengurangi peradangan. Tentunya bukan berarti kelor bisa menggantikan obat dokter, tetapi ia bisa menjadi pendukung yang membuat rasa sakit lebih ringan dan pergerakan lebih nyaman. Mari kita bayangkan contoh sederhana. Seorang kakek berusia 70 tahun yang hobi berkebun sering mengeluhkan lututnya nyeri saat jongkok. Setelah mengenal daun kelor, ia mencoba menambahkan rebusan kelor ke dalam menu hariannya. Perlahan, nyeri yang dulu sering mengganggu mulai berkurang, sehingga ia bisa kembali menikmati aktivitas berkebun dengan perasaan bahagia. Manfaat 3. Menurunkan risiko infeksi dengan kandungan antibakteri dan antivirus. Salah satu masalah utama yang sering dialami lansia adalah rentannya tubuh terhadap infeksi. Infeksi bisa datang dari mana saja, saluran pernapasan, pencernaan, kulit, hingga saluran kemih. Pada usia muda, tubuh bisa melawan infeksi dengan lebih cepat. Namun, pada lansia, proses penyembuhan biasanya lebih lambat, bahkan infeksi yang ringan bisa berujung serius jika daya tahan tubuh tidak mendukung. Daun kelor memiliki kandungan alami yang bersifat antibakteri dan antivirus. Artinya, kelor mampu menghambat pertumbuhan bakteri jahat sekaligus melindungi tubuh dari serangan virus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor efektif melawan bakteri penyebab infeksi seperti Escherichia coli, penyebab diare, atau Staphylococcus aureus, penyebab infeksi kulit. Selain itu, sifat antivirus dalam daun kelor juga membantu melindungi tubuh dari penyakit yang sering menyerang lansia, seperti flu musiman. Dengan mengonsumsi kelor secara rutin, tubuh lansia memiliki pertahanan ekstra untuk melawan serangan kuman berbahaya ini. Sebagai contoh, seorang lansia yang sering terkena infeksi saluran kemih mulai menambahkan daun kelor ke dalam makanannya. Dengan bantuan kelor, infeksi yang biasanya kambuh setiap beberapa bulan mulai jarang muncul, sehingga kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Testimoni dan gambaran nyata. Sahabat channel Lansia Sehat, mungkin ada yang masih ragu. Benarkah daun kelor bisa memberikan manfaat nyata? Mari kita lihat pengalaman banyak orang yang sudah mencoba. Banyak lansia di pedesaan yang sejak dulu sudah rutin mengonsumsi kelor, baik sebagai sayur bening maupun teh. Mereka merasakan tubuh lebih segar, jarang sakit, dan tetap bisa beraktivitas di usia senja. Bahkan ada cerita seorang nenek berusia 75 tahun di Jawa Tengah yang setiap hari minum rebusan kelor. Meski usianya sudah lanjut, ia tetap bertenaga untuk membantu cucunya sekolah, bahkan ikut arisan dan kegiatan desa dengan semangat. Testimoni semacam ini memperkuat fakta bahwa kelor bukan sekadar cerita, melainkan benar-benar membawa dampak positif bagi tubuh. Kesimpulan bab 4. Dari 3 manfaat pertama ini, kita bisa melihat bagaimana kelor bekerja secara nyata. Ia memperkuat sistem imun agar tubuh tidak mudah sakit.
Ia melawan peradangan yang bisa menyebabkan nyeri dan penyakit kronis. Ia melindungi tubuh dari risiko infeksi berkat sifat antibakteri dan antivirusnya. Sahabat channel Lansia Sehat, inilah alasan mengapa kelor layak mendapat julukan si daun ajaib. Dengan kandungan nutrisi yang lengkap dan manfaat langsung yang terasa, kelor bisa menjadi sahabat sejati bagi lansia untuk tetap sehat dan bertenaga. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan dengan manfaat keempat hingga keenam, yang tidak kalah pentingnya, yakni peran kelor dalam menambah energi, menjaga kesehatan tulang dan sendi, serta mendukung kesehatan jantung. Mari kita lanjutkan bersama. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas 3 manfaat pertama dari daun kelor yang berhubungan dengan sistem imun, peradangan, dan perlindungan dari infeksi, kini kita akan melangkah lebih jauh untuk mengenal manfaat berikutnya. Pada bab ini, kita akan fokus pada manfaat keempat hingga keenam, yang sangat berkaitan dengan kualitas hidup sehari-hari lansia, meningkatkan energi, menjaga tulang dan sendi tetap kuat, serta mendukung kesehatan jantung. Manfaat 4. Menambah energi dan mengurangi rasa lelah. Salah satu keluhan yang paling sering disampaikan oleh sahabat lansia adalah cepat lelah. Aktivitas sederhana seperti berjalan ke warung, menyapu halaman, atau sekadar menggendong cucu seringkali membuat tubuh terasa letih. Hal ini wajar, karena seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat dan kemampuan sel untuk menghasilkan energi juga menurun. Nah, daun kelor bisa menjadi solusi alami untuk mengatasi rasa lelah berlebih ini. Mengapa? Karena kelor kaya akan vitamin B kompleks, khususnya B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B3, niacin. Vitamin B berperan sebagai pengubah makanan menjadi energi. Artinya, apa yang kita makan tidak hanya sekadar disimpan dalam tubuh, tetapi juga diolah menjadi bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari. Selain itu, kelor juga kaya akan zat besi yang berfungsi membentuk sel darah merah. Sel darah merah inilah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Bila oksigen cukup, maka organ-organ bekerja lebih optimal, otot lebih kuat, dan rasa lelah berkurang. Bagi lansia yang sering merasa lemas akibat anemia, kelor bisa menjadi tambahan gizi yang sangat bermanfaat. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang kakek berusia 67 tahun yang setiap pagi merasa lelah meski tidak banyak beraktivitas. Setelah mencoba minum teh daun kelor secara rutin, ia merasakan tubuhnya lebih segar. Kini ia bisa kembali berjalan-jalan pagi dengan istrinya tanpa harus berhenti karena lelah. Inilah bukti bahwa kelor dapat membantu menambah energi dan mengurangi rasa letih pada lansia. Manfaat 5. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Masalah tulang dan sendi adalah hal yang sangat umum dialami oleh lansia. Semakin bertambah usia, kepadatan tulang semakin berkurang. Akibatnya, tulang menjadi rapuh dan mudah retak. Selain itu, sendi juga sering mengalami pengeroposan atau peradangan yang menimbulkan rasa sakit ketika bergerak. Kelor hadir dengan kandungan kalsium yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan susu. Kalsium ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang. Tidak hanya itu, kelor juga mengandung fosfor, yang membantu kalsium bekerja lebih baik dalam membentuk struktur tulang yang kokoh. Bagi lansia, kalsium dan fosfor adalah kombinasi penting untuk mencegah osteoporosis, yaitu kondisi ketika tulang menjadi sangat rapuh. Dengan konsumsi rutin kelor, tulang lansia bisa tetap kuat meskipun usia terus bertambah. Selain tulang, sendi juga mendapat manfaat dari kelor. Kandungan antiinflamasi alami seperti isothiocyanate dan quercetin membantu mengurangi peradangan pada sendi. Dengan begitu, kelor bisa membantu meringankan rasa sakit akibat radang sendi, artritis, dan meningkatkan kelenturan tubuh. Bayangkan sahabat lansia yang dulu kesulitan naik tangga karena lututnya sering sakit, kini mulai bisa melakukannya lebih mudah setelah rutin makan sayur bening daun kelor. Hal sederhana seperti ini bisa sangat berarti bagi kualitas hidup sehari-hari. Manfaat 6. Menjaga kesehatan jantung serta menurunkan tekanan darah. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir. Namun, seiring bertambahnya usia, kesehatan jantung sering kali menurun. Banyak lansia menghadapi masalah hipertensi, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan penyakit jantung lainnya. Daun kelor memiliki kandungan yang sangat baik untuk mendukung kesehatan jantung. Salah satunya adalah kalium, yang berfungsi menyeimbangkan cairan dalam tubuh dan membantu menurunkan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara menetralkan efek natrium, garam, berlebih, yang biasanya menjadi penyebab utama hipertensi. Selain kalium,
Kelor juga mengandung antioksidan quercetin yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Pembuluh darah yang sehat memungkinkan darah mengalir dengan lancar, sehingga risiko serangan jantung dan stroke bisa ditekan. Tidak hanya itu, kelor juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah. Kolesterol jahat inilah yang sering menumpuk di dinding pembuluh darah, membentuk plak, dan akhirnya menyumbat aliran darah. Dengan rutin mengonsumsi kelor, lansia dapat menjaga keseimbangan kolesterol dan memperkuat kesehatan jantung. Contohnya, seorang nenek berusia 72 tahun yang memiliki riwayat darah tinggi mulai mencoba minum air rebusan kelor setiap 2 hari sekali. Perlahan-lahan, tekanan darahnya lebih stabil. Tentu saja ia juga menjaga pola makan dan tetap rutin kontrol ke dokter, tetapi tambahan kelor membuat tubuhnya lebih segar dan jantungnya terasa lebih ringan. Gambaran nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita coba bayangkan kehidupan seorang lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor. Setiap pagi ia menyiapkan segelas teh kelor hangat, lalu makan siang dengan sayur bening kelor bersama keluarga. Hasilnya, tubuhnya terasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, tulangnya lebih kuat, dan tekanan darahnya stabil. Dengan kondisi seperti ini, ia bisa tetap beraktivitas, bercengkerama dengan cucu, bahkan ikut kegiatan sosial di lingkungannya. Kesehatan yang baik di usia senja tidak hanya membuat tubuh lebih kuat, tetapi juga memberikan kebahagiaan batin. Lansia yang sehat bisa lebih percaya diri, merasa lebih berharga, dan tidak merepotkan orang lain. Inilah yang kita semua harapkan, bukan? Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, dari manfaat keempat hingga keenam ini, kita semakin yakin bahwa daun kelor benar-benar memiliki khasiat luar biasa. Ia bukan hanya memperkuat sistem imun seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tetapi juga memberikan energi tambahan sehingga lansia tidak mudah lelah, menjaga tulang dan sendi tetap kuat sehingga aktivitas sehari-hari lebih lancar, mendukung kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah dan menjaga aliran darah tetap lancar. Dengan manfaat-manfaat ini, kelor tidak hanya memperpanjang umur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan manfaat ke-7 dan ke-8, yaitu bagaimana kelor membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan meningkatkan kualitas tidur. Dua hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kenyamanan dan kesehatan lansia sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas 6 manfaat penting daun kelor sebelumnya, mulai dari meningkatkan imun, melawan peradangan, melindungi tubuh dari infeksi, menambah energi, memperkuat tulang, hingga menjaga kesehatan jantung. Kini, mari kita lanjutkan ke manfaat ke-7 dan ke-8 yang juga sangat relevan bagi para lansia, menjaga kadar gula darah agar tetap stabil serta meningkatkan kualitas tidur. Kedua manfaat ini sangat penting, karena keduanya berhubungan langsung dengan daya tahan tubuh. Manfaat 7. Menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sahabat tentu tahu, salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh lansia adalah diabetes atau gula darah tinggi. Ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai komplikasi, mulai dari infeksi, luka yang sulit sembuh, hingga gangguan pada jantung, ginjal, dan saraf. Nah, daun kelor memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu mengendalikan kadar gula darah. Kandungan asam klorogenat di dalam kelor terbukti mampu menstabilkan gula darah setelah makan. Asam klorogenat bekerja dengan memperlambat penyerapan gula di usus serta meningkatkan kemampuan sel tubuh dalam memanfaatkan gula sebagai energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk berlebihan di dalam darah. Selain itu, kandungan isotiocianate dalam kelor juga memiliki efek protektif terhadap pankreas, organ yang berfungsi menghasilkan insulin. Insulin adalah hormon penting yang bertugas mengatur gula darah. Dengan adanya perlindungan ini, kerja pankreas tetap terjaga sehingga produksi insulin lebih stabil. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes, daun kelor bisa menjadi sahabat alami untuk membantu menjaga kadar gula darah. Misalnya, seorang nenek berusia 65 tahun yang sudah lama menderita diabetes mulai menambahkan daun kelor ke dalam makanan hariannya. Ia mengonsumsi sayur bening kelor 3 kali seminggu. Hasilnya, gula darahnya lebih terkendali, tubuhnya terasa lebih segar, dan ia merasa lebih percaya diri untuk beraktivitas. Tentu saja, daun kelor bukanlah obat utama diabetes. Tetapi ia bisa menjadi pendukung alami yang bekerja berdampingan dengan pola makan sehat, olahraga ringan, serta pengobatan medis yang diberikan dokter. Dengan begitu, tubuh lansia mendapat perlindungan ekstra agar tidak mudah terkena komplikasi akibat gula darah tinggi. Mengapa ini penting bagi daya tahan tubuh?
Karena kadar gula darah yang stabil membuat sistem imun bekerja lebih optimal. Sebaliknya, kadar gula yang tinggi melemahkan fungsi sel darah putih, sehingga tubuh lebih mudah diserang infeksi. Itulah sebabnya mengontrol gula darah dengan bantuan kelor sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh lansia. Manfaat 8. Membantu memperbaiki kualitas tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci penting dalam menjaga kesehatan tubuh, termasuk daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami gangguan tidur. Ada yang sulit tidur di malam hari, ada yang sering terbangun, atau ada juga yang bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur lagi. Akibatnya, tubuh menjadi lelah, pikiran mudah stres, dan sistem imun pun melemah. Daun kelor memiliki kandungan magnesium yang cukup tinggi. Magnesium adalah mineral penting yang berfungsi menenangkan saraf dan otot, sehingga tubuh lebih mudah rileks. Dengan tubuh yang rileks, lansia lebih cepat mengantuk dan bisa tidur lebih nyenyak. Selain magnesium, kelor juga kaya akan triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin. Serotonin berperan dalam memperbaiki suasana hati, sementara melatonin adalah hormon yang mengatur siklus tidur. Bila hormon melatonin bekerja dengan baik, pola tidur lansia menjadi lebih teratur dan berkualitas. Mari kita bayangkan contoh nyata. Seorang kakek berusia 70 tahun sering mengeluh sulit tidur, meski sudah berbaring berjam-jam di tempat tidur. Setelah mencoba minum teh hangat dari daun kelor sebelum tidur, ia mulai merasakan tubuhnya lebih rileks. Tidurnya menjadi lebih panjang dan tidak mudah terbangun di tengah malam. Keesokan harinya, ia merasa lebih segar dan bertenaga. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga tentang kesehatan. Saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan sel dan jaringan. Sistem imun juga bekerja lebih aktif saat kita tidur. Jadi, jika lansia bisa tidur dengan nyenyak, daya tahan tubuhnya akan semakin kuat. Gangguan tidur pada lansia seringkali menyebabkan masalah lain, seperti cepat lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan rentan terhadap penyakit kronis. Dengan adanya dukungan dari daun kelor, tidur lansia bisa menjadi lebih baik, sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Testimoni dan pengalaman nyata. Banyak cerita dari masyarakat yang sudah mencoba kelor untuk masalah gula darah dan tidur. Misalnya, seorang ibu berusia 68 tahun di Yogyakarta yang memiliki riwayat diabetes sekaligus sulit tidur. Ia mulai rutin mengonsumsi kapsul daun kelor yang dijual di pasaran. Setelah beberapa minggu, gula darahnya lebih stabil, dan ia mulai bisa tidur 6-7 jam setiap malam tanpa terbangun. Baginya, ini adalah perubahan besar, karena sebelumnya ia hanya bisa tidur 3-4 jam saja. Ada juga cerita seorang lansia di desa yang setiap malam meminum rebusan daun kelor sebagai pengganti teh biasa. Hasilnya, tubuhnya lebih tenang, pikirannya lebih damai, dan ia merasa tidurnya lebih nyenyak. Testimoni-testimoni seperti ini menunjukkan bahwa manfaat kelor memang nyata dan bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Daun kelor bukan hanya membantu menjaga daya tahan tubuh secara umum, tetapi juga memberikan manfaat khusus bagi lansia. Menjaga kadar gula darah tetap stabil membantu lansia yang memiliki risiko atau riwayat diabetes agar lebih sehat dan tidak mudah terkena komplikasi. Memperbaiki kualitas tidur membuat tubuh lebih rileks, tidur lebih nyenyak, dan sistem imun lebih kuat. Dua manfaat ini menunjukkan bahwa kelor tidak hanya bekerja pada aspek fisik, tetapi juga pada kenyamanan hidup sehari-hari. Dengan gula darah yang stabil dan tidur yang cukup, tubuh lansia akan lebih siap menghadapi tantangan kesehatan. Pada bab berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan manfaat ke-9 dan ke-10, yaitu menjaga fungsi otak serta memperlambat proses penuaan sel. Dua hal ini sangat penting, karena lansia tidak hanya ingin sehat secara fisik, tetapi juga ingin tetap segar secara mental dan awet muda. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah membahas 8 manfaat penting daun kelor pada bab-bab sebelumnya, mulai dari memperkuat imun hingga memperbaiki kualitas tidur. Kini kita sampai pada 2 manfaat terakhir dalam daftar 10 manfaat daun kelor untuk daya tahan tubuh lansia, yaitu menjaga kesehatan otak serta membantu memperlambat penuaan sel. Keduanya sangat penting, karena di usia senja, bukan hanya tubuh yang perlu kuat, tetapi juga pikiran tetap segar dan sel-sel tubuh terlindungi dari kerusakan dini. Manfaat 9. Menjaga fungsi otak dan daya ingat. Salah satu masalah yang sering dialami lansia adalah penurunan fungsi otak. Banyak sahabat lansia mengeluh mudah lupa, sulit berkonsentrasi, atau bahkan mengalami kondisi serius seperti demensia dan Alzheimer. Hal ini wajar,
Karena seiring bertambahnya usia, sel-sel otak juga mengalami penuaan. Daun kelor memiliki kandungan yang dapat membantu melindungi dan mendukung kesehatan otak. Beberapa nutrisi pentingnya antara lain: antioksidan tinggi. Kelor kaya akan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, quercetin, dan polifenol. Antioksidan ini berfungsi melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa mempercepat kematian sel otak, sehingga menyebabkan penurunan daya ingat. Dengan antioksidan, sel otak lebih terlindungi. Vitamin B kompleks. Vitamin B1, B2, dan B3 dalam kelor membantu proses metabolisme energi di otak. Otak yang mendapat cukup energi akan bekerja lebih optimal, sehingga fungsi berpikir dan mengingat tetap tajam. Asam amino esensial. Kelor mengandung asam amino penting seperti triptofan. Asam amino ini membantu tubuh menghasilkan serotonin, hormon yang berperan dalam mengatur suasana hati. Suasana hati yang baik mendukung fungsi kognitif dan mencegah stres berlebih yang bisa memperburuk daya ingat. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa ekstrak kelor dapat membantu meningkatkan aktivitas saraf di otak dan mendukung produksi neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang memungkinkan sel-sel otak berkomunikasi. Jika komunikasi antar sel otak lancar, maka daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir juga lebih baik. Mari kita bayangkan kisah nyata. Seorang nenek berusia 69 tahun sering lupa meletakkan kacamata atau kunci rumah. Setelah rutin minum rebusan kelor dan menjaga pola hidup sehat, ia merasa ingatannya sedikit demi sedikit membaik. Ia tidak lagi sering lupa hal-hal sederhana, dan ini membuatnya lebih percaya diri. Memang kelor bukan obat mujarab yang instan, tetapi ia bisa menjadi pendukung alami untuk menjaga fungsi otak tetap segar. Mengapa ini penting untuk daya tahan tubuh? Karena otak adalah pusat pengendali tubuh. Jika otak sehat, maka seluruh sistem tubuh juga bekerja lebih baik, termasuk sistem imun. Lansia yang otaknya sehat juga cenderung lebih aktif, lebih semangat, dan tidak mudah stres. Semua itu berkontribusi besar pada ketahanan tubuh. Manfaat 10. Membantu memperlambat proses penuaan sel. Setiap manusia pasti menua, termasuk sel-sel tubuh kita. Proses penuaan sel ditandai dengan menurunnya kemampuan tubuh memperbaiki kerusakan, berkurangnya elastisitas kulit, menipisnya massa otot, hingga melemahnya organ-organ vital. Namun, tahukah sahabat bahwa ada cara untuk memperlambat proses penuaan ini? Salah satunya dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, seperti daun kelor. Kandungan antioksidan dalam kelor bekerja melawan radikal bebas yang menjadi penyebab utama penuaan dini. Radikal bebas berasal dari polusi, makanan tidak sehat, stres, dan bahkan dari proses metabolisme tubuh kita sendiri. Jika radikal bebas menumpuk, sel-sel tubuh akan lebih cepat rusak. Daun kelor memiliki beberapa senyawa antioksidan kuat, vitamin C dan E yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Quercetin yang menurunkan risiko kerusakan pembuluh darah akibat penuaan. Beta-karoten yang menjaga kesehatan kulit dan mata. Polifenol yang mendukung regenerasi sel. Selain antioksidan, kelor juga kaya akan protein nabati dan asam amino. Kandungan ini membantu tubuh membentuk jaringan baru dan memperbaiki sel yang rusak. Dengan kata lain, kelor tidak hanya melindungi sel dari kerusakan, tetapi juga membantu memperbaiki sel yang sudah melemah. Bagi lansia, efek ini sangat terasa. Mereka yang rutin mengonsumsi kelor cenderung terlihat lebih segar, kulitnya lebih sehat, tidak mudah keriput, dan tubuhnya lebih bertenaga. Meski tidak bisa menghentikan penuaan, setidaknya prosesnya bisa diperlambat, sehingga masa tua bisa dijalani dengan kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita bayangkan seorang kakek berusia 72 tahun yang masih terlihat bugar, kulitnya cerah, dan gerakannya lincah. Salah satu rahasianya adalah kebiasaan mengonsumsi kelor sejak usia 50 tahun. Inilah bukti nyata bagaimana kelor membantu memperlambat proses penuaan sel. Dari sisi daya tahan tubuh, memperlambat penuaan sel berarti menjaga sistem imun tetap kuat. Jika sel-sel imun tidak cepat rusak, tubuh bisa lebih lama melawan penyakit. Dengan begitu, lansia tetap sehat dan lebih jarang sakit meskipun usia terus bertambah. Testimoni kehidupan nyata. Banyak cerita yang menunjukkan manfaat kelor dalam menjaga otak dan memperlambat penuaan. Misalnya, seorang ibu berusia 70 tahun di Jawa Timur yang rutin minum teh kelor setiap sore. Ia merasa ingatannya tetap tajam, bahkan masih mampu membaca dan menghafal ayat-ayat kitab suci dengan baik. Anak-anaknya kagum karena meski sudah berusia lanjut, ibunya tetap segar dan bersemangat.
Ada juga kisah seorang bapak di Kalimantan yang terbiasa menambahkan bubuk kelor ke dalam sarapan paginya. Meski usianya sudah 74 tahun, ia tetap aktif bekerja di kebun, daya ingatnya bagus, dan jarang sekali sakit. Menurut pengakuannya, salah satu rahasia kesehatannya adalah kebiasaan mengonsumsi kelor. Testimoni seperti ini memperkuat keyakinan kita bahwa kelor memang layak disebut superfood bagi lansia. Kesimpulan bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, dari dua manfaat terakhir ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Daun kelor membantu menjaga fungsi otak dan daya ingat, sehingga lansia tetap segar secara mental dan tidak mudah lupa. Daun kelor membantu memperlambat proses penuaan sel, sehingga tubuh tetap bertenaga, kulit lebih sehat, dan sistem imun lebih lama bertahan kuat. Dengan demikian, kelor bukan hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan memperpanjang kualitas hidup lansia. Pada bab berikutnya, kita akan membahas cara mengonsumsi daun kelor bagi lansia, mulai dari cara sederhana hingga bentuk olahan modern. Hal ini penting agar sahabat semua bisa mempraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas 10 manfaat utama daun kelor bagi daya tahan tubuh lansia, kini saatnya kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana cara mengonsumsi daun kelor dengan benar agar manfaatnya bisa dirasakan maksimal. Pengetahuan tentang kandungan gizi dan manfaatnya memang penting, tetapi tanpa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu hasilnya tidak akan terasa. Oleh karena itu, mari kita bahas berbagai cara konsumsi kelor yang aman, sederhana, dan mudah dilakukan oleh para lansia. 1. Sayur bening daun kelor. Cara paling umum dan tradisional dalam mengonsumsi daun kelor di Indonesia adalah dengan menjadikannya sayur bening. Bahan-bahan: segenggam daun kelor segar, bawang putih, bawang merah, garam secukupnya, dan air. Cara membuat: rebus air hingga mendidih, masukkan bawang, kemudian masukkan daun kelor. Masak sebentar saja. Jangan terlalu lama agar nutrisinya tidak hilang. Manfaat: sayur bening kelor sangat cocok untuk lansia karena kuahnya ringan, mudah dicerna, dan rasanya segar. Banyak lansia di pedesaan yang sudah terbiasa makan sayur kelor sejak kecil. Mereka mengaku tubuh terasa lebih bertenaga dan jarang sakit. Sayur bening ini bisa menjadi menu harian yang sederhana tetapi penuh manfaat. 2. Teh daun kelor. Selain sebagai sayur, kelor juga bisa diolah menjadi teh. Ini adalah cara yang sangat praktis, terutama bagi lansia yang tidak suka makan sayur dalam jumlah banyak. Cara membuat: daun kelor segar atau kering cukup diseduh dengan air panas, seperti membuat teh biasa. Bisa ditambahkan madu sebagai pemanis alami. Kelebihan: teh kelor bisa diminum pagi hari untuk menambah energi, atau malam hari sebelum tidur untuk membantu tubuh lebih rileks. Catatan: jangan menyeduh terlalu lama agar rasa tidak terlalu pahit, cukup 5-10 menit saja. Teh kelor ini bisa dijadikan kebiasaan sederhana, seperti mengganti teh hitam atau kopi yang mungkin terlalu berat bagi lansia. 3. Bubuk daun kelor. Kini, daun kelor juga banyak dijual dalam bentuk bubuk. Daun segar dikeringkan, lalu ditumbuk hingga halus. Bentuk bubuk ini sangat fleksibel untuk digunakan dalam berbagai makanan. Cara konsumsi: bubuk kelor bisa ditambahkan ke dalam jus, smoothie, sup, bubur, atau bahkan ditaburkan di atas nasi. Takaran: untuk lansia, cukup 1-2 sendok teh bubuk kelor per hari. Jangan terlalu banyak, agar tubuh bisa beradaptasi secara perlahan. Manfaat: bubuk kelor lebih tahan lama dibanding daun segar, sehingga mudah disimpan dan praktis digunakan kapan saja. Misalnya, seorang nenek yang sudah sulit mengunyah sayur bisa mendapatkan manfaat kelor dengan menambahkan bubuknya ke dalam jus buah favoritnya. 4. Kapsul atau suplemen daun kelor. Bagi lansia yang kesulitan mengolah atau tidak terbiasa dengan rasa kelor, kini tersedia kapsul atau suplemen daun kelor di apotek maupun toko herbal. Cara konsumsi: cukup diminum sesuai dosis yang dianjurkan, biasanya 1-2 kapsul per hari. Kelebihan: praktis, tidak perlu repot memasak. Catatan: meski praktis, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu, terutama bila lansia sedang mengonsumsi obat lain. Suplemen kelor ini banyak digunakan oleh lansia modern yang ingin tetap sehat tanpa harus repot memasak atau menyiapkan daun segar setiap hari. 5. Campuran dalam makanan harian. Selain cara-cara di atas, daun kelor juga bisa dijadikan campuran dalam makanan sehari-hari. Misalnya, dicampur dalam adonan bakwan atau perkedel. Dijadikan tambahan dalam tumisan sayur. Dicampur dalam adonan kue basah atau roti sehat.
dijadikan bahan tambahan dalam nasi uduk atau nasi goreng sehat. Dengan cara ini, lansia tidak merasa sedang makan obat atau jamu, melainkan tetap menikmati hidangan lezat dengan tambahan nutrisi dari kelor. Tips konsumsi daun kelor untuk lansia. Konsumsi dalam jumlah wajar. Meskipun kelor kaya manfaat, jangan berlebihan. Untuk lansia, cukup 1 gelas teh kelor per hari atau 1 porsi sayur kelor beberapa kali seminggu. Perhatikan kondisi kesehatan. Lansia dengan penyakit tertentu seperti gangguan ginjal atau hati sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi kelor secara rutin. Jangan dimasak terlalu lama. Memasak kelor terlalu lama bisa mengurangi kandungan vitamin dan antioksidannya. Sebaiknya masak sebentar saja. Kombinasikan dengan pola hidup sehat lain. Kelor akan lebih efektif bila didukung dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, cukup tidur, dan pikiran yang tenang. Pilih kelor yang segar dan bersih. Jika menggunakan daun segar, pastikan dicuci bersih sebelum dimasak untuk menghindari kotoran atau pestisida. Testimoni cara konsumsi. Banyak lansia yang sudah merasakan manfaat kelor dari berbagai cara konsumsi. Misalnya, seorang ibu berusia 70 tahun di Madura yang rutin minum teh kelor setiap sore. Ia mengaku tidurnya lebih nyenyak dan tubuhnya lebih bertenaga. Di daerah Jawa Tengah, seorang kakek berusia 68 tahun terbiasa makan sayur bening kelor hampir setiap hari. Menurut anaknya, meski usianya sudah lanjut, sang kakek tetap aktif pergi ke sawah dan jarang sakit. Sementara itu, di kota besar seperti Jakarta, banyak lansia yang memilih kapsul kelor karena lebih praktis. Mereka tetap mendapatkan manfaat nutrisi kelor tanpa harus repot memasak. Kesimpulan bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat bahwa daun kelor bisa dikonsumsi dengan berbagai cara mulai dari sayur bening, teh, bubuk, kapsul, hingga campuran makanan. Semua cara tersebut sah-sah saja, asalkan dilakukan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Kuncinya adalah konsistensi. Tidak perlu banyak sekaligus, tetapi lakukan secara rutin agar tubuh bisa mendapatkan manfaatnya secara perlahan dan berkesinambungan. Dengan cara konsumsi yang tepat, kelor bisa menjadi bagian penting dalam pola hidup sehat lansia. Pada bab terakhir nanti, yaitu bab 9, kita akan menutup pembahasan dengan merangkum seluruh manfaat, memberikan motivasi, dan tentu saja doa terbaik untuk sahabat semua agar tetap sehat dan berumur panjang. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita di bab terakhir dari perjalanan panjang pembahasan tentang 10 manfaat daun kelor untuk daya tahan tubuh lansia menurut dokter. Dari bab pertama hingga bab ke-8, kita telah bersama-sama belajar, merenungkan, dan menyelami betapa luar biasanya selembar kecil daun kelor yang sering kita lihat di sekitar rumah atau kebun. Pada bab ini, mari kita rangkum kembali semua manfaat yang sudah kita bahas, sekaligus mengambil pelajaran hidup bahwa kesehatan adalah harta tak ternilai. Rangkuman 10 manfaat daun kelor untuk lansia. Meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C, A, dan zinc membantu memperkuat sel darah putih agar tubuh lansia tidak mudah sakit. Melawan peradangan. Senyawa quercetin dan isothiocyanate di dalam kelor bekerja sebagai antiinflamasi alami, sehingga rasa nyeri dan radang sendi bisa berkurang. Menurunkan risiko infeksi. Kelor memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang melindungi tubuh dari serangan kuman penyebab penyakit, menambah energi dan mengurangi rasa lelah. Vitamin B kompleks dan zat besi dalam kelor membantu mengubah makanan menjadi energi, sehingga lansia lebih segar beraktivitas. Menjaga kesehatan tulang dan sendi. Kalsium dan fosfor dalam kelor memperkuat tulang, sementara sifat antiinflamasi membantu meringankan nyeri sendi. Menjaga kesehatan jantung serta menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium, quercetin, dan antioksidan dalam kelor membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat dan menstabilkan tekanan darah. Menjaga kadar gula darah tetap stabil. Asam klorogenat dalam kelor mendukung kontrol gula darah, sehingga lansia terhindar dari komplikasi diabetes. Membantu memperbaiki kualitas tidur. Magnesium dan triptofan dalam kelor menenangkan saraf, sehingga tidur lansia lebih nyenyak dan pulas. Menjaga fungsi otak dan daya ingat. Antioksidan, vitamin B, serta asam amino mendukung kesehatan saraf otak, menjaga memori, dan mengurangi risiko pikun. Memperlambat proses penuaan sel. Antioksidan dalam kelor melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas, sehingga lansia tetap segar, bugar, dan awet sehat. Melihat rangkuman ini, jelaslah bahwa daun kelor adalah sahabat sejati bagi kesehatan lansia. Dari ujung kepala hingga ujung kaki,
hampir semua bagian tubuh mendapat manfaat dari kelor. Tidak berlebihan jika banyak orang menyebut kelor sebagai superfood atau makanan super. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup. Apa artinya usia panjang bila setiap hari harus bergantung pada orang lain? Apa artinya umur panjang bila tubuh lemah, mudah sakit, dan tidak bisa menikmati kebersamaan dengan anak cucu? Disinilah peran pola hidup sehat menjadi penting. Mengonsumsi daun kelor hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan panjang menjaga kesehatan. Hal terpenting adalah konsistensi. Lakukan langkah-langkah sederhana setiap hari. Makan makanan bergizi, berolahraga ringan, cukup istirahat, menjaga hati tetap bahagia, dan tentu saja, menambahkan kelor sebagai sahabat alami yang membantu tubuh lebih kuat. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan. Sudah sepatutnya kita menjaganya dengan baik. Jangan menunggu sakit baru kita sadar pentingnya kesehatan. Justru dengan menjaga kesehatan sejak sekarang, kita bisa menikmati masa tua dengan lebih bermakna. Mari kita belajar dari para lansia di desa-desa yang masih aktif bekerja di sawah, tersenyum bersama cucu, dan tetap bertenaga meski usia sudah lanjut. Banyak dari mereka terbiasa mengonsumsi makanan alami, salah satunya kelor. Itu menjadi bukti nyata bahwa gaya hidup sederhana tetapi konsisten bisa membuat tubuh tetap kuat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, izinkan saya mengucapkan doa tulus untuk kita semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kesehatan kepada setiap sahabat lansia yang menonton video ini. Berikanlah umur panjang yang penuh keberkahan, jauhkanlah dari penyakit yang melemahkan, dan kuatkanlah tubuh serta jiwa mereka. Semoga setiap hari dipenuhi dengan rasa syukur, kebahagiaan, dan kasih sayang dari keluarga tercinta. Amin. Saya juga berharap agar sahabat semua tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mulai mempraktikkan apa yang kita bahas hari ini. Jika sahabat punya pengalaman pribadi setelah mengonsumsi kelor, silakan berbagi di kolom komentar. Dengan saling berbagi cerita, kita bisa saling memberi semangat, inspirasi, dan motivasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga semangat hidup. Meski usia bertambah, semangat tidak boleh padam. Jadikan masa tua sebagai masa keemasan yang penuh kebahagiaan, kebersamaan, dan keberkahan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah menyelesaikan perjalanan panjang membahas 10 manfaat daun kelor untuk daya tahan tubuh lansia menurut dokter. Mulai dari imun, peradangan, infeksi, energi, tulang, jantung, gula darah, tidur, otak, hingga penuaan semuanya menunjukkan betapa luar biasanya daun kecil ini. Kelor adalah simbol bahwa alam menyediakan solusi untuk kesehatan kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita tetap semangat menjaga kesehatan, agar masa tua bukan hanya panjang umur, tetapi juga penuh arti.